Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai sistem saraf. Kalian tahu nggak sih apa itu sistem saraf? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Ternyata, di dalam satu tubuh manusia terdapat miliaran sel saraf, yaitu sekitar 100 miliar di otak dan 13,5 juta di sumsum tulang belakang. Sistem saraf adalah sistem organ yang terdiri atas serabut saraf yang tersusun atas sel-sel saraf yang saling terhubung dan esensial untuk persepsi sensoris indrawi, aktivitas motorik volunter dan involunter organ atau jaringan tubuh, dan homeostasis berbagai proses fisiologis tubuh. Sistem saraf terbagi menjadi dua. Yang pertama, sistem saraf pusat. Saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua, sistem saraf tepi. Saraf tepi terdiri dari sistem saraf somatik dan otonom. Adapun macam-macam sel saraf. Yang pertama, neuron bipolar, merupakan neuron yang memiliki dua juluran dari badan selnya, menjadi dendrit dan akson. Selanjutnya, neuron unipolar, yaitu neuron yang memiliki satu buah akson yang bercabang. Kemudian, neuron multipolar, yaitu neuron yang memiliki banyak tonjolan yang keluar dari badan sel. Adapun struktur sel saraf yaitu dendrit, nukleus, akson, selubung mielin, sel sekawan, terminal akson, nodus Ranvier, dan badan sel. Sistem saraf terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf vertebrata, contohnya Pisces, yaitu ikan. Pada ikan, otak dan sumsum tulang belakang merupakan pusat susunan saraf pada ikan. Ikan tidak mempunyai telinga tengah, jadi tidak ada gendang telinga. Oleh karena itu, vibrasi atau suara yang diterima dan diteruskan melalui kepala atau tubuh. Kemudian, garis lateral tubuh mempunyai perluasan di daerah kepala dan berguna untuk mendeteksi perubahan tekanan arus air untuk menghindari dari bebatuan. Sistem saraf pada apes. Burung merupakan hewan aktif yang banyak melakukan pergerakan serta memiliki keseimbangan yang bagus, terutama saat terbang. Sistem saraf pada burung terdiri atas sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat, columba livia, terdiri dari otak, bagian cerebrumnya berkembang dengan baik. Pada sistem nervosum, encephalon secara relatif lebih besar bila dibandingkan dengan reptilia. Kemudian sistem saraf pada amfibi. Sistem saraf pada katak dibedakan menjadi sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat meliputi otak dan sumsum tulang belakang. Pada amfibi, otak dan sumsum tulang belakang dilindungi oleh tengkorak dan ruas-ruas tulang belakang. Juga dibungkus oleh dua lapisan selaput, yaitu durameter yang berbatasan dengan tulang dan pipiameter yang berbatasan dengan jaringan saraf. Kemudian sistem saraf pada reptil. Reptil mempunyai susunan saraf yang serupa dengan susunan saraf pada burung. Otak pada reptil juga terdiri atas 4 bagian. Kekhususannya hanyalah terdapat tonjolan otak besar yang berkembang dengan baik, sehingga pusat saraf pembau jelas kelihatan. Otak besar ini meluas ke atas sehingga menutupi otak tengah. Pada bagian dorsal otak menunjukkan dua lobus olfaktori ramping yang terhubung ke hemisfer cerebral besar. Di belakang hemisfer tersebut terdapat dua lobus optik berbentuk oval. Selanjutnya, sistem invertebrata. Yang pertama, sistem saraf pada hewan bersel satu. Hewan bersel satu atau protozoa, misalnya amuba dan paramecium, tidak memiliki sistem saraf. Akan tetapi, hewan tersebut memiliki kemampuan untuk menerima dan mereaksi rangsan karena salah satu ciri makhluk hidup adalah iritabilitas. Selanjutnya, sistem saraf pada moluska.
pada bekicot atau moluska, saraf-saraf ganglion secara rapat berpasangan sebagai saraf serebral, saraf kaki, dan saraf jeroan. Saraf-saraf dari ganglia itu menunjukkan seluruh sistem organ. Pada ujung tiap tentakel posterior terdapat sebuah mata dengan kornea, lensa, dan retina, dan mungkin juga organ penciuman. Di bawah ganglia kaki terdapat sepasang statokis, yaitu organ keseimbangan masing-masing mengandung benda berkapur, silia, dan sel-sel peraba. Selanjutnya, sistem saraf pada echinodermata. Sistem saraf pada echinodermata masih merupakan sistem saraf primitif. Meskipun sel-sel saraf tersusun dalam bentuk cincin saraf sekeliling rongga mulut dan mempunyai cabang ke tiap lengan, tetapi susunan saraf dalamnya masih difusi seperti jala, belum ada pengelompokan dalam ganglion. Sel-sel saraf berhubungan inervasi dengan kaki pembuluh duri dan lain-lain. Yang terakhir yaitu sistem saraf pada platyhelminthes. Platyhelminthes sudah memiliki sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sel-sel saraf pada cacing pipi terkonsentrasi menjadi sebuah ganglion dengan dua lobus di bagian muka yang disebut dengan ganggang kepala atau otak primitif. Terdapat dua tali saroh manjang ke belakang tubuhnya membentuk seperti tangga. Karena itu disebut saraf tangga tali.